selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Lula. Saya Mario Dewi Ferdian, Saya Kayla Putri. Saya Berliana Cynthia Dewi. dan hari ini kita akan membuat podcast tentang kasus pembunuhan Syahrama. Rama. Tapi Pertama-tama, kalian udah pada tahu belum sih pembunuhannya? Udah pernah tahu? Aku sempat pernah dengar Sempat sih. dengar sih sebelumnya. Iya. Lula gimana? kayaknya pernah, tapi aku mau tahu deh, kok bisa pembunuhannya kayak gitu? Apa latar belakangnya? Dari latar belakang yang aku dapat di TikTok, Syahrama ini seorang pria yang berusia 36 tahun, kini menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam pembunuhan seorang driver ojek online wanita bernama SAC yang berusia 30 tahun. Lalu pada tanggal 27 Juli 2025, mayat SAC ditemukan dalam keadaan mengenaskan, terbungkus kardus di kawasan Kedamaian, Gresik. Penemuan ini menggegerkan warga setempat dan memicu kepanikan di kalangan pengemudi ojek online lainnya. Serem banget gak sih? Berarti tunggu. Tapi Merinding deh. yang sedengar aku ya, ini katanya bukan kasus pertamanya dia. Emang Oh iya ya? Sumpah? Nah, aku punya sesuatu. Dia ada. Jadi, Syahrama, seorang pria berusia 36 tahun, ini menjadi sorotan publik setelah terlibat dalam pembunuhan seorang driver ojek online wanita bernama SAC yang berusia 30 tahun. Nah, itu yang tadi Kayla jelasin Oh kan? iya benar. Nah, jadi riwayat kriminalnya Syahrama itu, dia bukan pelaku kejahatan yang baru. Jadi dia adalah seorang residivis yang pernah terlibat dalam kasus pembunuhan lagi pada tahun 2008. Dalam kasus tersebut, ia bersama dua temannya yaitu Frankie Christian Waroka dan Gideon Aulianto melakukan tindakan brutal dengan membunuh seorang remaja yang bernama Fembi Rizkia Nugrah. Ngeri banget gak sih? Ih, jadi takut deh. Bentar, nyalain lampu. Lanjut, nggak apa-apa. Oke. Jadi Fembi ini dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Dia dipukuli dan dilindas mobil. Kemudian jenazahnya dibuang di hutan kawasan Paket. Tindakan ini menunjukkan betapa ngerinya kejahatan yang dilakukan oleh Syahrama dan rekan-rekannya. Nah, tapi aku cuma tahu sampai kasus di situnya doang. Aku nggak tahu Syahrama akhirnya di penjara berapa lama atau pokoknya setelah Gue tahu. ketemu. Oh lo tahu? Lu tahu? Lu tau ya? Aku tahu. Nih, Coba jangan. jadi, nih aku dengerin ya. Nah, Nih, setelah melalui proses hukum, si Syahrama tuh dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Tapi ia hanya menjalani kalau nggak salah 10 tahun dari masa hukumnya dan dibebaskan pada 14 Agustus 2018. Nah, keputusan ini tuh menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai efektif sistem peradilan dalam menangani pelaku kejahatan berat. Nah, habis itu kebebasan Syahrama nih seharusnya menjadi kesempatan baginya untuk memperbaiki diri gitu, ya kan? ya betul. Setuju banget. Sayangnya, dia tuh justru balik lagi terjerumus ke dalam dunia kejahatan dengan melakukan pembunuhan terhadap SAC. Jadi gitu. Tapi kaget banget sih dengernya. Kan dia divonis 20 tahun nih. Tapi masa tiba-tiba dia cuma jalanin setengah. Oh iya. Apalagi kan, iya kan, ini kan dia Gak fair gak sih? 20 tahun. Habis itu dia baru menjalani hukumannya kan 10 tahun kan, kata Lula kan. Iya. Nah, Iya. ini kan dia lulus. Dia kan bebas tahun 2018. Iya. Harusnya dia bebasnya itu kan 2028 nggak sih? betul. Apalagi kalau kita pikir-pikir nih dari deskripsi kasus dia yang sekarang sama deskripsi kasus dia yang lama, dia itu kayak kejam banget nggak sih bunuhnya? Jam. Ya kan? Tapi dia katanya dimasukin ke kardus ya? Iya Iya. Sadis banget dikali sih. kardus. Apalagi yang Fembi Rizky Anugrah ini yang dibunuh sama dia sebelumnya sampai dipukulin terus dilindas mobil loh. Iya sampai dilindas itu loh. Itu kayak jujur udah kayak psikopat nggak sih? Banget kayaknya emang udah sih. Kayaknya Ya udah sakit itu sih. tahu aku sih kayaknya kalau pembunuhan itu emang harus benar-benar lama nggak sih? Betul. Harus benar-benar dikaji ya dia. Iya. Sampai At least walaupun kalau misalnya dia bebas cepat harusnya bebas bersyarat gak sih? Betul. Iya, Harus benar-benar dipantau banget.
pikir-pikir kejadian terbarunya ini gimana sih jadinya polisi? Nah, jadi dalam kasus terbarunya ini, Syahrama itu diduga membunuh SAC dengan cara yang sangat kejam. Sama dong sama yang sebelum. Emang gimana? Kayak yang sebelumnya. Parah sih. Penemuan mayatnya ini, dia terbungkus di kardus yang membuat pihak kepolisian bergerak cepat untuk mengungkap ini. Oke. Nah, dalam kurun waktu 24 jam, setelah penemuan mayat itu, polisi berhasil menangkap Syahrama yang menunjukkan komitmen mereka dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban. Untungnya langsung ya. Iya, penangkapan ini juga menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat sekitar yang merasa khawatir, terus juga mereka banget kan jadi sasaran berikutnya, Iya, terutama betul, bagi betul. para pengemudi ojek online Iya. yang rentan banget sama kriminalitas. Iya sih, Jadi soalnya korban. emang pernah dengar kayak ada bunuh, terus yang begal, yang lain kan. Iya. Dan Ya, itu udah termasuk Nah, kejahatan. itu banyak banget. Yang kayak gini kan, Iya. kayak harusnya sistem keamanan ojek online di Indonesia ini harus ditingkatin lagi nggak ditingkatin sih, lagi, ya betul. kan? Karena kan mereka juga nyari uang buat kehidupan mereka, bener nggak? Benar banget. bener banget. Tapi Tapi pikir kalau Syahrama tangkap lagi, kalau dia bebas, takutnya ini jadi kayak kasus pembunuhan berantai nggak sih? Betul, dia takutnya malah kayak introspeksi diri ya, udah dari kejadian lalu, itu dia nggak introspeksi diri, dia malah lagi dan lagi dan lagi. Takutnya malah jadi banyak banget nih korbannya nih. Apalagi dia udah melakukan pembunuhan 2 kali. Iya banget. Tapi ada untungnya, tahu nggak sih? Kenapa tuh? emang untungnya apa sih? Oh iya, emang kenapa? Soalnya Apa kan tuh? ketangkep sama polisi. Wow. Ada benernya nggak Gitu sih? sih, gak boleh gitu. Gimana ya? Ya kan kadang-kadang. Ya gitu deh. Kadang-kadang. Ya udah. Nggak tahu ya kita ya gimana. Nggak Gitu. tahu gimana keadaannya sih. Tapi kita semua cuma bisa berharap bahwa Syahrama dapat dihukum seberat-beratnya, ya nggak sih? Tuh. Sesuai Betul banget. yang dia lakukan. Tuh. Semoga sih keluarga SAC dapat ya apa sih? Ikhlas. Ikhlas. Betul. Keikhlasan. Yang setimpal lah ya. Iya, hukuman yang setimpal. Dan aku baru dapat sesuatu nih. Oh iya. Apa tuh? Jadi Syahrama dihadapkan pada ancaman hukuman pembunuhan berencana Kayak yang tadi kamu bilang ya? untuk kedua kalinya. Berarti tahu aku tuh kalau pembunuhan berencana ya itu bisa sampai dihukum mati loh. Oh iya. Karena kan berencana. Oh, iya. Dia kayak udah ada niat membunuh gitu loh. Ini tuh mungkin buat satu orang doang kan. Iya. Lebih-lebih lagi. Targetin duluan. Betul. Kasus ini menjadi pengingat yang sangat penting akan perlunya perhatian lebih terhadap pelaku kejahatan yang kembali beraksi setelah menjalani hukuman. Iya. Lebih ketat. Dan terus masyarakat juga berharap nih agar sistem peradilan dapat lebih ketat dalam menangani kasus-kasus seperti ini, sehingga tidak ada lagi korban yang jatuh akibat kelalaian dalam penegakan hukum. Ya semoga lah. Jadi kayaknya kita udah bahas semuanya nggak sih? Iya. Dari Iya. Itu Iya dia. sih. Semua korban-korbannya juga udah ngomongin. Jadi mungkin kayaknya hari ini kita sampai di sini aja nggak sih? Oke deh. Mungkin di lain waktu kita bisa ngebahas lagi. Betul. Mungkin di lain hari. Betul, kita cari kasus-kasus yang lebih oke lagi buat Oke, dibahas. seru. Seru banget. Nah, Jadi kita penutupan. Paling nggak ada pembunuhan yang seru sih. Semua pembunuhan agak kejam ya. iya sih. Maksudnya tapi kan Tapi seru buat dikaji nggak sih? Iya, Kayak Iya. betul. Cari-cari. Oh iya. gimana dia ngejalanin hukumannya. Iya, terus betul. kayak motif pembunuhannya, Betul. latar belakang Betul kenapa banget. dia bisa ngebunuh. Kita berasa jadi detektif gak sih? Iya, kita bisa nyari sesuatu gitu kan. Pas banget lagi. Iya kan, setuju Betul, betul. kan? Oke. Setuju banget. Terima kasih untuk kalian semua yang udah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih dalam mengenai isu-isu kriminal yang terjadi di sekitar kita. Di mana kita akan membahas lebih banyak kasus menarik dan penting ke depannya.
Jangan lupa untuk tetap waspada dan menjaga keamanan di lingkungan sekitar kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.